Brengsek. Kamu sama. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Seorang tetua datang, dan dengan teriakan keras, roh primordial berubah menjadi telapak tangan raksasa, tepat di bawah telapak tangan selusin murid yang menyerang Qin Yichen. Dan adegan ini juga membuat Xie Feiling dan Jin Wu Hao Huang ketakutan. Keberadaan Dao dengan Dan? Tanda seru. Pilhole, ada keberadaan seperti itu. Wajah Xie Feiling cemberut, dia tahu bahwa orang-orang kuat ini pasti lahir di ruang pil manusia, dan ini hanya bisa dianggap sebagai sesepuh biasa dari aula pil manusia. Tapi yang sebenarnya dia benci adalah roda jalan surga benar-benar memadatkan orang-orang tua ini. Tetua aula pil ini, baik dalam ruang dan waktu aslinya, atau bahkan jika Xie Feiling dan yang lainnya sekarang, dapat dianggap sebagai tamu dari semua ras. Untungnya, Xie Feiling dan yang lainnya berdiri jauh, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, mata Bai Linglong penuh dengan niat membunuh, seolah-olah dia telah memperhatikan aura mereka berdua pada saat ini. Yang pertama berubah menjadi aliran cahaya dan membunuh mereka. Tapi apa yang tidak diharapkan Linglong adalah dia hanya ingin memburu dan menyelesaikan akun. Tetapi dia tidak berharap dicekik oleh Mu Ziyu. Mu Ziyu tampak prihatin. Adik perempuan, apakah kamu tidak terluka? Berangkat. Bai Linglong Wanyin tidak peduli. Dan itu penuh dengan kebencian dan penolakan terhadap umat manusia. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah Dandian. Dan Mu Ziyu adalah kakak laki-laki Dandian. Intinya adalah bahwa Xie Feiling dan Jin Wu Hao Huang bukanlah faksi yang sama di dunia Pilhole. Setidaknya Mu Ziyu tidak mengetahuinya. Xie Feiling dan Jin Wu Hao Huang tidak terungkap. Pada saat ini, para tetua semua khawatir. Dan ada banyak orang, dan banyak murid Dandian bergegas untuk membantu. Jika dia menembak dan membunuh Xie Feiling dan Jin Wu Hao Huang, itu juga akan menjadi pembunuhan saudara. Saya baik-baik saja. Gigi Bai Linglong mengatup, tapi Qin Yichen tersenyum santai. Setiap kali terjadi kecelakaan, sekelompok senior dan tetua datang, memberinya rasa aman. Kenapa kamu menyerang pintu yang sama? Dan semuanya, tidak perlu memeriksa. Para murid di sekitar menara pemurnian dapat melihat bahwa lebih dari 10 orang kuat inilah yang menyerang Qin Yichen. Oleh karena itu, tetua yang berubah menjadi telapak tangan para dewa untuk menekan semua orang langsung menyerang dan berteriak dengan kasar. Mu Ziyu juga mengerutkan kening dan menghela nafas. Saya mengenali mereka. Mereka semua memenuhi syarat untuk memasuki gerbang dalam. Mereka berjuang untuk gerbang dalam, sehingga mereka dapat melakukan metode yang begitu kejam. Tapi itu tidak benar. Biaya untuk menyerang pintu yang sama dengan jiwa yang menghancurkan diri sendiri sangatlah tinggi. Dan ini masih lebih dari 10 Dao Yuan Shen dihancurkan, tetapi 2 yang diserang tidak ada hubungannya. Namun, untuk sampah bais yang tidak dibudidayakan oleh klan Xiawang atau reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik Istana Iblis Kuno, bagaimana mereka akan begitu peduli? Di hadapan Dandian yang kuat yang mengelilingi mereka, wajah mereka menjadi semakin ganas. Dan selain kebencian atas kegagalan serangan diam-diam, mereka bahkan lebih meremehkan umat manusia. Lepaskan Lao Su. Dasar bajingan. Apa yang harus dilihat? Percaya atau tidak, Lao Su akan membunuh kalian semua. Bajingan manusia. Sialan Dandian. Hahaha, sudah kubilang, Dandianmu sudah lama diratakan. Lautan pengetahuan saya, tanda seru. Tanda seru. Anda berani menekan saya bahkan jika Anda berani menekan saya. Bajingan Baize, yang tahu laut hancur, dan melihat bahwa tidak ada kesempatan, dia menyerah begitu saja. Bagaimanapun, mereka semua datang ke sini melalui roda surga. Tidak ada cara untuk bersikap sopan. Apalagi setelah ditekan oleh umat manusia, mereka masih sekelompok alkemis yang datang ke sini untuk ditukar dengan dewa mereka, dan hewan murahan ini bisa dihancurkan dengan satu jari. Dan keempat karakter manusia itu tiba-tiba membuat si Dandian yang lebih tua, yang sudah suram, semakin marah. Apa yang kamu katakan? Tanda seru. Apakah ini lebih dari selusin anak nakal yang telah dibubarkan dan kehilangan hati si Hai? Mu Ziyu bahkan lebih terkejut lagi. Anda harus tahu bahwa aula alkimia adalah tanah suci alkimia orang lain, dan Lusinan Junior dan adik perempuan kebanyakan adalah manusia. Tampaknya bagi semua orang di aula pil ini, mereka belum pernah mendengar ada orang yang berani menyebut mereka manusia hina. Pada saat ini, sampah Baize terus berjuang di bawah telapak tangan para dewa, dan awan jahat bahkan muncul di sekitarnya. Meskipun tubuhnya sangat lemah dan jiwanya telah lama dilenyapkan, jiwa iblisnya adalah miliknya. Selama jiwa iblis meletus, itu pasti akan membunuh mereka semua. Ketika Xie Feiling, yang bersembunyi di kerumunan, melihat adegan ini, dia langsung berteriak pada transmisi suara. Kamu mau mati? Tanda seru. Istana pil ini dapat memadatkan keberadaan pil untuk memasuki Tao. Ini menunjukkan bahwa itu tidak terduga. Bahkan jika jiwa iblis kita meledak, istana pil takut mereka akan menargetkan sarana. Ingat, jangan lepaskan kalau kamu mati. Katakan saja kamu tidak menerima pisau pencuri. Pokoknya masih ada 1,5 bulan, kita bisa pergi dari sini. Pembangkit tenaga listrik klan Xiawang bergidik,
belum lagi Aula Pil yang sebenarnya. Mereka tidak dapat memprovokasi mereka, bahkan jika itu hanya roda surga. Tetapi karena dia dapat memadatkan para tetua, bahkan jika dia meledakkan jiwa iblis, Aula Pil ketakutan cara untuk menekannya. Lebih dari selusin pria kuat berhenti berbicara, dan bahkan pingsan hanya mengikuti rasa sakit kehancuran jiwa. Penatua menghela nafas dingin ketika dia melihatnya, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan menekan mereka semua, seolah bersiap untuk membawa mereka ke penyiksaan. Muziu merasa lega ketika melihat tidak ada ruginya, dan berkata kepada Qin Yichen dengan prihatin, "Saudara muda, kamu baik-baik saja?" "Tidak masalah." Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih saudara dan orang tua atas bantuanmu." Namun, Qin Yichen dan Bai Linglong mampu memblokir roh primordial lebih dari selusin ahli agar tidak meledak, dan mereka tidak terluka, yang benar-benar mengejutkan Muziu. Namun, ketika mereka berdua keluar dari menara pemurnian, mereka sudah berada di surga ke-8 dari roh primordial, dan setelah menelan kekuatan spiritual lebih dari 10 pembangkit tenaga, mereka akan memasuki surga ke-9. Mengenai ketegasan abadi Qin Yichen dan metode Bai Linglong, mereka tampaknya telah melampaui kognisi dan Dian. Namun, Muziu dan yang lainnya tidak banyak bicara setelah mereka dikejutkan dengan kesalahan mereka, mungkin karena Bai Chang sedang dalam masalah di luar roda surga. Dan peningkatan kedua jiwa juga dapat melihat perbedaan antara jiwa dan alkimia, dan perbedaannya seperti langit. Qin Yichen dan Bai Linglong hampir sama-sama membagi kekuatan roh lebih dari 10 jiwa kuat yang menghancurkan diri mereka sendiri. Semuanya menyerap 8 roh primordial surgawi emas dari surga ke-7, tetapi mereka hanya bisa menerobos ke surga ke-9. Celahnya bisa dibayangkan. Inilah mengapa serangan diam-diam oleh lebih dari selusin orang kuat, bagi mereka yang telah berlatih selama lebih dari 40 hari di menara pemurnian, hanyalah seekor kalajengking yang mengguncang pohon untuk memberikan kekuatan spiritual. Pada saat ini, memanfaatkan kekacauan, Xie Feiling dan Jin Wuhao Huang buru-buru bersembunyi dari kerumunan, dan keduanya saling memandang, keduanya mengertakkan gigi. Bahkan jika serangan diam-diam gagal, selama lebih dari sebulan, mereka harus bersembunyi dengan sangat diam-diam, dan mereka tidak boleh ditemukan oleh kedua orang itu. Karena, begitu ditemukan oleh Tiff Knife dan Bai Linglong itu, mereka pasti akan membiarkan mereka merasakan apa artinya lautan kesadaran yang rusak. Ini membuat Xie Feiling sangat tertekan, dan itu tidak lebih dari menjadi yin di klan Queen Yu. Ketika dia datang ke istana alkimia sialan ini, dia bahkan menghindari pisau pencuri,